Salam teladan dan unggulan kepada mahasiswa-mahasiswi yang menempuh pengantar manajemen, dan hari ini kita akan membahas tentang pengarahan dan kepemimpinan. Ya, hari ini kita membahas tentang pengarahan dan kepemimpinan. Terlebih dahulu kita akan membahas pengertian dari pengarahan. Ya, pengarahan adalah sebuah proses untuk pembimbingan, pemberian petunjuk, dan juga instruksi kepada level yang ada di bawahnya. Jadi memberikan sesuatu informasi apa yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan kepada seorang karyawannya. Nah, ini yang kita bahas ya hari ini tentang definisi pengarahan, motivasi dan dari manajer-manajer modern, kemudian kepemimpinan dalam organisasi. Ya, jadi level di bawahnya ini adalah karyawan. Jadi kalau sebuah organisasi perusahaan biasanya level di bawahnya adalah karyawan. Jika organisasi formal lainnya bisa jadi pengarahan dilakukan dari ketua kepada anggota organisasinya. Jadi pengarahan berarti menentukan apa yang boleh dikerjakan atau apa yang tidak boleh dikerjakan oleh anggota dari kelompok organisasi tersebut, yang mencakup operasi standar, jadi standar operating prosedur, kemudian ada buku panduan manual apa yang harus dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi proses pengarahan adalah menuntun ke anggota organisasi ke arah yang tepat untuk mencapai visi dan misi tujuan perusahaan. Jadi supaya anggota organisasi ini tidak bingung apa yang harus dilakukan. Ya, tujuan dari adanya pengarahan ini adalah untuk menjamin kontinuitas perencanaan. Jadi di awal sudah dijelaskan apa yang harus dilakukan dalam perencanaan. Ya, dibuat rencana yang sangat baik. Kemudian pada fase ini, pada proses ini adalah bagaimana seorang mengarahkan sehingga mencapai tujuan. Jadi kontinuitas perencanaannya terus berjalan sesuai dengan apa yang sudah dituliskan pada perencanaan tersebut. Nah, dengan adanya pengarahan ini membudayakan prosedur standar. Jadi semua anggota organisasi mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan pada perencanaan tersebut. Dan dengan adanya pengarahan maka akan membina disiplin kerja dan membina motivasi yang terarah. Jadi semua akan fokus kepada tujuannya. Jadi fungsi pengarahan dan implementasi adalah proses untuk implementasi program. Bagaimana motivasi seseorang untuk mencapai tujuannya, dan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi sehingga semua proses ini akan berjalan dengan baik. Kemudian pada fungsi pengarahan ini juga akan mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberikan motivasi, memberikan tugas dan penjelasan yang rutin mengenai pekerjaan itu sehingga tujuannya akan tercapai dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Inilah fungsi pengarahan dan implementasi. Nah, apa kunci sukses dari pengarahan? Harus ada komunikasi top down, dari atasan kepada bawahan, dari pimpinan kepada anggota organisasi, dari ada informasi juga dari bottom up, jadi dari anggota organisasi kepada pimpinan, dan juga horizontal sama dengan rekan kerja. Harus ada komunikasi yang baik. Nah, komponen dari pengarahan harus ada proses input, proses dan output ya. Nah, contoh saja misalnya inputnya adalah sumber daya manusia, ada uang, material, mesin, dan informasi, kemudian ada proses, ada pertimbangan kelompok, ada proses kepemimpinan, motivasi, dan organisasi. Outputnya akan ada perilaku organisasi yang meningkat atau yang semakin bersemangat atau termotivasi. Nah, motivasi dapat diartikan sebagai mengusahakan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat karena dia ingin melaksanakannya sendiri. Jadi tugas manajer adalah untuk menciptakan kondisi kerja yang membangkitkan semangat dan keinginan yang bersemangat. Jadi inilah tantangan dari seorang manajer. Nah, kondisi apa yang memudahkan seseorang untuk termotivasi? Yang pertama adalah memperluas pekerjaan. Jadi menantang mereka untuk memberikan tugas yang sebelumnya satu tugas, menambah tugasnya jadi 2 atau 3 tugas sehingga mereka tertantang untuk menyelesaikan tentunya dengan adanya sejumlah tertentu yang mengiringi misalnya
penambahan kompensasi atau peningkatan jenjang karir dan seterusnya. Kemudian adanya pertukaran tugas juga membuat orang akan termotivasi ya. Sebelumnya dia mengerjakan pekerjaan A, ditukar dengan B, yang B mengerjakan A dan seterusnya. Jadi itu akan membuat motivasi untuk membuat lebih maju. Kemudian manajemen menurut sasaran. Jadi apa sasarannya dari manajemen, kemudian seseorang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan dari sasaran tersebut. Juga dia akan termotivasi untuk menyelesaikan, dan adanya partisipasi yang nomor 4 ya. Dengan partisipasi dari rekan kerja, dari pimpinan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini juga akan membuat orang termotivasi. Nah, dengan kesemua proses ini diharapkan seseorang akan memiliki pertumbuhan atau jenjang karir. Nah, dengan adanya pertumbuhan tersebut membuat orang akan termotivasi, baik secara finansial maupun non finansial ya. Dalam artian meningkatkan pendapatannya ataupun meningkatkan pengakuan ya, pengakuan bahwa adanya peningkatan tanggung jawab, sehingga ini akan membuat seseorang termotivasi untuk bekerja. Nah, kepemimpinan manajerial, jadi proses pengarahan memberikan pengaruh kepada kegiatan dari sekelompok organisasi yang saling berhubungan tugasnya. Jadi seorang pemimpin penting sekali untuk memberikan pengaruh bagaimana seseorang untuk bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Nah, pertanyaannya, apakah seorang pemimpin itu, ya pemimpin yang hebat itu dari lahir atau karena terlatih? Nah, silakan mahasiswa mengeksplorasi ya, apakah pemimpin itu dari lahir atau karena terlatih? Ya, situasi akan menciptakan seseorang bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat ketika seseorang tersebut belajar terus dari pengalamannya, kemudian dari kesalahannya, dari situasinya, itu akan membuat mereka menjadi seorang pemimpin yang hebat. Jadi proses pengarahan mempengaruhi aktivitas anggota kelompok ataupun organisasi, inilah tugas dari seorang pemimpin. Jadi faktor penting dari seorang pemimpin adalah bagaimana seorang pemimpin itu melibatkan orang lain, mendistribusikan otoritas dan pengarahan, jadi rata dalam pembagian informasi, pembagian pekerjaan, dan mempengaruhi sifat atau jiwa dari kepemimpinan ini untuk lebih maju lagi. Jadi manajer yang hebat adalah mengimplementasikan kualitas dan mencapai tujuan bersama, kemudian mengubah potensi dan bakat seorang menjadi kinerja. Jadi kita harus mengetahui, memilih dan menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat, kemudian menentukan ekspektasi, harapan, dan sasaran kepada seorang tersebut dengan tepat dan jelas. Jadi caranya adalah kita mengenal prestasi dan keunggulan serta memberi pujian yang sesuai dengan apa yang dilakukan seseorang anggota kelompok kita atau organisasi. Kemudian menunjukkan perhatian atau care kepada bawahan sebagai bentuk dari memberikan motivasi kepada karyawan atau bawahan kita. Nah, gaya kepemimpinan jadi kondisi yang menyebabkan seseorang bertingkah laku, bisa dengan motivasi positif, memberikan pujian, penghargaan, promosi, bonus, dan seterusnya. Ada juga motivasi negatif berupa teguran ketika salah, denda, demosi adalah penurunan jabatan, merupakan kebalikan dari promosi ya, kemudian pemotongan upah atau gaji. Ini dilakukan supaya orang tersebut memiliki kesadaran akan kesalahannya. Nah, gaya kepemimpinan dilihat dari cara mereka mengambil keputusan dan cara mereka menyampaikan sesuatu. Kalau gaya kepemimpinan otokratis, dari kalimatnya akan terlihat, pokoknya harus melakukan. Kalau gaya partisipatif biasanya dari kalimatnya dia akan menggunakan kata kita, sebaiknya, pendapat saudara. Jadi mereka akan mengucapkan dengan apa yang kita lakukan, sebaiknya bagaimana, dan pendapat saudara bagaimana. Itu adalah gaya kepemimpinan yang partisipatif. Tapi ada juga pemimpin yang bebas terkendali, jadi mereka mengatakan, ya terserah kalian, bebas melakukan, dan seterusnya. Ini adalah contoh gaya kepemimpinan. Dan juga ada gaya kepemimpinan instruksi, jadi bagaimana dia memberikan tugas dan memberikan instruksi kepada individu dan berkomunikasi. Ya, materi ketujuh dari pengantar manajemen adalah pengawasan dan evaluasi. Kita perlu pahami dulu apa makna dari pengawasan. Ya. Fungsi pengawasan pada dasarnya adalah proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi tujuan dari pengawasan adalah untuk adaptasi lingkungan,
meminimumkan kegagalan, meminimumkan biaya, antisipasi kompleksitas organisasi. Saya akan bahas satu persatu. Adaptasi lingkungan ini artinya bahwa tujuan dari perusahaan terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik di lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal perusahaan adalah pemimpin perusahaan, anggota dari perusahaan tersebut, karyawan yang mendukung proses dari jalannya perusahaan. Kemudian lingkungan eksternal bisa juga dari supplier, bisa dari investor, dan juga bisa dari pesaing kita. Jadi inilah fungsi dari pengawasan untuk kita boleh beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian berikutnya, tujuan dan fungsi pengawasan adalah meminimumkan kegagalan, artinya bahwa perusahaan melakukan kegiatan produksi berharap agar kegagalannya seminimal mungkin karena dilakukan proses pengawasan yang dilakukan selama berjalannya perencanaan tersebut. Dengan meminimumkan biaya, pada poin yang ketiga, perusahaan akan melihat efisiensi dari perencanaan yang sudah dilakukan. Dalam perjalanan, dia akan melihat mana biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan, sehingga pentingnya proses pengawasan untuk meminimumkan biaya. Kemudian antisipasi kompleksitas organisasi artinya perusahaan menyadari bahwa organisasi ini sangat beragam, ya, banyak orang yang terlibat di dalam organisasi, karena itu penting sekali adanya pengawasan untuk menjamin bahwa terjadinya kegiatan dan mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Langkah-langkah dalam proses pengawasan yang pertama dilakukan adalah penetapan standar, metode penilaian kinerja, kemudian membandingkan kinerja dengan standar, dan melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah. Nah, pentingnya pengawasan, jadi ada 3 faktor yang membuat ada faktor-faktor yang membuat pengawasan ini semakin diperlukan oleh organisasi. Yang pertama adalah perubahan lingkungan organisasi. Jadi berbagai perubahan lingkungan organisasi yang terjadi terus-menerus tidak dapat kita hindari, seperti munculnya inovasi produk, pesaing baru, ditemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah, dan seterusnya. Jadi inilah penting sekali dilakukan pengawasan. Kemudian peningkatan kompleksitas organisasi, jadi semakin besar organisasi, semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Kemudian adanya kesalahan-kesalahan, baik para bawahan, bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, maka manajer dapat secara sederhana melakukan proses pengawasan. Jadi untuk lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahan, dia tetap bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bawahan yang menerima delegasi wewenang tersebut. Jadi pengawasan ini penting sekali dilakukan. Nah, bagian ini juga kita akan membahas tentang evaluasi. Jadi evaluasi ini berkaitan dengan strategi yang digunakan. Apakah strategi menghasilkan sesuatu yang direncanakan atau tidak? Jadi ketika perusahaan menyadari bahwa hasil evaluasi, bahwa capaian yang mereka dapatkan tidak seperti yang diharapkan, maka strategi yang ditetapkan harus dievaluasi bersama. Karena tujuan dari perusahaan adalah untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Nah, mengevaluasi ini dilakukan oleh manajemen puncak, dan 4 bidang yang biasanya dilakukan evaluasi adalah pertama kinerja perusahaan, kemudian kemampuan memimpin organisasi, suksesi menyusun tim, dan kepemimpinan dalam konstituen eksternal. Jadi inilah bagian-bagian yang perlu dilakukan evaluasi. Audit manajemen, jadi kemampuan dari menyelesaikan berbagai permasalahan perusahaan, bagaimana perusahaan tidak saja bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan, tapi dia juga memiliki tanggung jawab sosial. Jadi audit manajemen dilakukan untuk adanya efisiensi proses dalam kegiatan manajerial. Kemampuan bidang fungsional seperti pemasaran dan divisi internasional, serta kemampuan mengendalikan strategi perusahaan juga merupakan bagian yang harus diperhatikan dalam audit manajemen. Pedoman dalam pengendalian, jadi menggunakan audit strategi untuk menggambarkan keefektifan strategi yang digunakan oleh perusahaan, yang terdiri dari mengevaluasi hasil kinerja sekarang, mereview pengelolaan korporasi, memantau dan menilai lingkungan eksternal atau lingkungan di luar perusahaan, kemudian memantau dan menilai lingkungan internal yang ada dalam perusahaan, menganalisis strategi dengan menggunakan SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau tantangan. Kemudian bagaimana perusahaan ini mengimplementasikan strategi, kemudian mengevaluasi dan mengendalikan. Jadi fungsi dan tujuan evaluasi adalah
untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan-kegiatannya, kemudian untuk mengetahui objektivitas pengawasan terhadap perilaku dan hasilnya, kemudian untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan dari hasil yang sudah didapatkan, dan yang keempat, untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. Ya, itulah materi yang bisa saya bagikan terkait dengan pengawasan dan evaluasi. Pentingnya pengawasan dan evaluasi ini agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien untuk memaksimalkan keuntungan dari perusahaan. Terima kasih. Ya, manajemen usaha kecil. Nah, kalau kita lihat di sini, mohon maaf, ya, manajemen usaha kecil. Apa yang dimaksud dengan usaha kecil? Apa yang dimaksud dengan usaha kecil? Ada yang paham tentang apa yang dimaksud dengan usaha kecil? Ya, usaha kecil adalah usaha yang dijalankan oleh sejumlah orang yang di bawah 20 orang. Jadi usaha tersebut memiliki kekayaan bersih maksimal 200 juta dengan penghasilan tahunan maksimal sebesar 1 miliar rupiah. Itu adalah usaha kecil. Kemudian manajemen usaha kecil ini tidak jauh berbeda dengan manajemen usaha pada umumnya. Hanya saja pada hanya saja jenis dan skala usahanya yang berbeda. Jadi bagaimana pengelolaannya di menengah dan juga yang besar ya. Nah, faktor-faktor yang dimiliki untuk menjalankan usaha kecil adalah entrepreneurship, profesional, inovatif, keleluasaan jaringan usaha. Dan kemampuan adaptif ya. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan entrepreneurship. Ya, entrepreneurship adalah sebuah proses seseorang atau sebuah organisasi melihat peluang atau menjawab peluang sekalipun terbatas sumber daya yang dimiliki. Jadi pengertian ini perlu dipahami bahwa seorang wirausahawan adalah seorang yang optimis. Jadi seseorang yang selalu berusaha untuk membuat keadaan jadi lebih baik walaupun ada banyak resiko di sana. Jadi seorang yang memiliki jiwa entrepreneur adalah orang yang berani membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau menginovasi sesuatu, memodifikasi sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan profesional? Profesional adalah pengolahan sumber daya manusia untuk menempatkan orang-orang sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan bidangnya. Kemudian kalau profesional ini adalah bagaimana kita menganut prinsip manajemen modern dalam sebuah organisasi. Nah, kalian sudah Ibu berikan materi, ada dari kutipan-kutipan buku yang Ibu buat, ya buku ajarnya, kemudian ada juga slide yang Ibu berikan dan beberapa contoh juga materi-materi pendukung lainnya untuk kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan manajemen. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum, silahkan tanyakan. Ibu siap untuk kita berdiskusi ya. Kemudian terkait dengan inovasi. Setiap perusahaan perlu menyesuaikan diri dalam perusahaan. Inovasi ini dilakukan dari awal perusahaan berdiri hingga terus berjalannya usaha. Jadi tidak memandang baru usahanya akan bangkrut, baru inovasi, tidak. Jadi usaha itu terus dilakukan inovasi. Kemudian selain inovasi, tadi entrepreneurship, profesional, inovatif, ada juga keleluasaan jaringan usaha. Jadi jaringan usaha ini sangat penting. Di mana apapun jenis usaha yang kalian kembangkan, kalian perlu untuk memiliki jejaring, memiliki teman. Jadi semakin luas jaringannya, semakin besar peluang usaha kecil itu berkembang. Ya, nah penting sekali untuk kita punya jejaring usaha ini sehingga kita bisa kembangkan, apalagi era sekarang ya, kita banyak memiliki follower, banyak memiliki teman secara daring ya, secara online, media sosial itu sangat membantu keberhasilan usaha kita. Misalnya contohnya kalian punya buat donat misalnya. Donat ini kalian kasih topping yang berbeda dari usaha-usaha lainnya, itu merupakan suatu inovasi yang sebelumnya menggunakan selai, nah sekarang kalian inovasi tidak menggunakan selai tapi menggunakan
Apa misalnya donatnya menggunakan abon gitu misalnya, ataukah donatnya menggunakan sambal gitu misalnya. Nah, kalian silahkan inovasi. Nah, keleluasaan jaringan usaha ini akan membantu usaha kalian akan berkembang dengan lebih cepat. Jadi, manajemen usaha kecil perlu beradaptasi dengan perubahan, apalagi sekarang teknologi informasi dan komputer itu sangat pesat berkembang. Jadi diharapkan kita mampu beradaptasi. Contohnya menggunakan media sosial adalah salah satu aplikasi teknologi informasi yang kita gunakan. Jadi dalam satu detik ya kita bisa promosi di berbagai tempat jika kita banyak memiliki jaringan. Nah, Ibu juga akan jelaskan di sini adalah bagaimana peranan usaha kecil ini dalam pembangunan di Indonesia. Bagaimana dia menyerap tenaga kerja, menyediakan barang dan jasa, menyediakan suku cadang, ya untuk skala menengah, mengurangi urbanisasi, jadi perpindahan penduduk dari desa ke kota, gitu ya. Jadi bagaimana di desa pun kita bisa mengembangkan. Kemudian mendayagunakan sumber ekonomi daerah. Jadi kalau misalnya di daerah di Serui misalnya kalian penghasil apa misalnya contohnya singkong gitu. Bagaimana singkong itu sekarang diolah menjadi bahan yang yang berinovasi. Contohnya buat singkong balado ataukah singkong rasa manis dan seterusnya. Nanti silahkan dikemas, dibuat kemasan yang lebih bagus, diisi merek, kalian bisa jual secara online gitu misalnya. Kemudian menunjukkan citra diri bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia adalah dikenal dengan bangsa yang kreatif ya. Bagaimana dengan keberagaman yang dimiliki kita bisa mengembangkan dengan optimal. Memiliki banyak rempah-rempah dan sebagainya. Bagaimana usaha kecil ini akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, ada kelemahan dari usaha kecil yang pertama modalnya terbatas pasti. Kemudian karena modal terbatas, otomatis kredibilitasnya juga akan rendah gitu ya. Masalah pegawai, dia pemiliknya, dia juga pegawainya. Kemudian tingginya biaya langsung, jadi setiap hari ada banyak biaya yang dikeluarkan, bahkan kadang modalnya juga akan terpakai sebagai operasional. Jadi mengurangi, kadang-kadang kalau tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, uangnya akan habis gitu ya. Uangnya akan habis menjadi barang gitu. Sedangkan kok tidak merasa punya untung. Nah, itu adalah kelemahan dari usaha kecil. Terbatas kualitas produk juga merupakan kendala ya, karena tidak tidak mampu untuk mengelola dengan baik kualitasnya. Tapi jika terus dilatih maka usaha ini akan stabil ya, karena usaha kecil itu sebenarnya punya kekuatan. Yang pertama, sentuhan pribadi. Kita bisa membuatnya sendiri dengan inovasi sendiri akan membuat jauh lebih baik, handmade gitu ya, membuat dengan gaya kita sendiri sehingga bisa membuat sesuatu yang berbeda, tidak seperti barang pabrikan. Kemudian dengan motivasi yang tinggi, fleksibilitas tinggi. Jadi tidak, kalau biasanya orang akan membuka dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi ketika usaha itu milik sendiri, kalian bisa akan membuat waktunya lebih panjang. Bisa melayani dari rumah atau bisa melayani dengan online jadi lebih luas ya. Minim birokrasi. Kenapa? Karena kalau minim birokrasi artinya karena kita sendiri yang membuat, jadi langsung keputusannya lebih cepat. Itu akan jauh lebih baik gitu ya, lebih cepat untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam manajemen. Kita juga bisa melayani pasar lokal atau domestik. Kalau bisa melayani impor juga, ekspor juga bisa. Ya. Nah, pembinaan usaha kecil di Indonesia, pemerintah bertanggung jawab membina. Jadi ada UMKM yang dibina oleh pemerintah ya. Di bidang produksi misalnya seperti ini, bagaimana teknik produksi, teknik rancang bangun ya, di bidang pemasaran, penelitian, bagaimana teknik pemasaran akan diajarkan. Kami pun dari kampus juga siap untuk melakukan pembinaan ini. Bidang SDM, bagaimana membudayakan kewirausahaan. Jadi siapapun bisa menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang pengusaha kecil itu bisa, asal memiliki niat dan ide ini akan dikembangkan menjadi sebuah kenyataan ya. Oke, di bidang teknologi juga akan menggunakan. Nah ini yang perlu Ibu sampaikan. Jadi di assessment juga Ibu berikan, cobalah buat dengan berkelompok ya, sambil diskusikan bagaimana peranan usaha kecil ini mendukung perekonomian secara nasional. Tadi sebenarnya Ibu sudah berikan materinya di depan, kalau kalian baca lagi itu akan ada materinya di sana ya. Itu adalah materi yang secara cepat Ibu sampaikan, mohon maaf ya karena
Ibu paham juga karena kalian menggunakan kuota dan sebagainya ya. Nanti rekaman video ini juga Ibu akan berikan sehingga rekan-rekan kalian yang tidak hadir saat ini juga bisa menyimak gitu apa yang kita sampaikan ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Ibu tunggu. Kita masih punya waktu untuk diskusi. Ya, terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Hadir ada 7 orang ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Apakah sudah jelas semua? Dari membaca materinya sudah bisa dimengerti? Silahkan. Atau mau bertanya? Sementara sudah, Bu. Iwan, sementara sudah ya. Artinya prinsip dari manajemen usaha kecil itu siapapun bisa melakukan usaha kecil gitu ya. Buatlah sesuatu hal yang simpel atau yang sederhana. Kemudian berusaha untuk memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan perusahaan itu adalah satu hal yang penting. Karena kalau kita tidak memisahkan, usaha ini tidak akan bisa berkembang. Ya, untuk Iwan dan teman-teman yang lain. Jadi penting untuk kita memahami usaha kecil karena kalau kita tidak memulai dari hal yang kecil, kita tidak akan bisa membuat suatu hal yang besar. Belajarlah dari hal kecil, kemudian dikembangkan dan mudah-mudahan usaha yang akan kalian buat nanti adalah menjadi usaha yang besar. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan yang lain. Dari Iwan sudah bisa dipahami, dari Indayani, Markus, Maria, Prinata Kusuma. Silahkan. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, ya, dengan senang hati kita akan diskusikan di Zoom ini ya. Mudah-mudahan pandeminya segera berakhir, kita bisa ketemu secara langsung ya. Oke, bisa dimengerti semua? Apakah bisa? Ya, gimana? Bisa, Bu. Bisa. Kalau bisa, Bu. Dayani, terima kasih. Markus, bagaimana? Nanti dibaca lagi slide-nya ya. Markus bagaimana? Oke. Ya. Ya, baik kalau tidak kita akan akhiri untuk nanti kita kembali berdiskusi di WhatsApp ya. Ya, terima kasih dan ya sampai bertemu Terima dan kasih, Bu. ya jangan lupa untuk nanti hari Jumat itu kita UAS ya. Hari Jumatnya kita UAS, nanti Ibu akan berikan soalnya. Yang belum menjawab materi-materi tolong dijawab. Kemudian yang belum membuka file itu ada, kalau belum buka itu nanti kelihatan belum belum komplit gitu ya. Silahkan dibuka-buka materinya ya. Terima kasih sudah ikut dalam program RTL dan ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Semoga sehat selalu ya. Salam teladan dan unggulan dari Universitas Dianapura. Baik, Bu.